Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian mengenai tabel periodik atau sering disebut dengan susunan berkala unsur. Nah, di dalam tabel periodik atau susunan berkala unsur ini, itu terdapat sekian banyak unsur-unsur yang terdapat di alam dan juga unsur buatan yang dikelompokkan dalam suatu tabel, di mana unsur-unsurnya terdiri dari unsur yang merupakan golongan utama yang berwarna biru muda ini, sama dengan yang di sebelah sini, dan juga yang warna hijau muda ini. Ini adalah unsur-unsur golongan utama. Jadi yang berwarna biru muda dan yang berwarna hijau muda ini adalah unsur-unsur golongan utama. Kemudian unsur-unsur golongan transisi yang berwarna merah marun ini. Nah, kemudian golongan berikutnya adalah golongan unsur-unsur yang merupakan golongan transisi dalam yang berwarna ungu ini. Jadi, semua unsur di dalam tabel periodik ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur golongan utama, unsur transisi, serta unsur transisi dalam. Untuk unsur golongan utama itu meliputi golongan 1A atau unsur alkali, yaitu satu deret dari atas ke bawah. Kemudian golongan 2A atau golongan alkali tanah, mulai dari berilium sampai radium. Kemudian golongan 3A atau golongan boron dari atas ke bawah. Kemudian berikutnya golongan 4A atau disebut dengan golongan karbon dari atas ke bawah. Kemudian golongan 5A atau golongan nitrogen, ini dari atas ke bawah. Kemudian golongan 6A atau golongan oksigen, dari atas ke bawah. Kemudian golongan 7A atau golongan halogen, dari atas ke bawah. Kemudian golongan gas mulia atau golongan 8A, ini dari atas ke bawah, mulai dari gas helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Kemudian yang berwarna merah marun di sini adalah unsur-unsur transisi. Transisi artinya perpindahan dari golongan utama di sebelah kiri yang berwarna biru muda ini menuju ke golongan utama yang sebelah kanannya yang berwarna hijau ini. Jadi antara golongan utama kiri dengan golongan utama yang sebelah kanan itu dihubungkan oleh unsur-unsur transisi. Pada unsur-unsur transisi ini, itu terdapat unsur transisi dalam, yang mana unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang berwarna ungu di sini, yang sebetulnya posisinya ada di dalam. Sehingga unsur-unsur yang berwarna ungu ini disebut dengan unsur-unsur transisi dalam. Unsur-unsur transisi dalam ini diletakkan di posisi luar, itu disebabkan supaya semua unsur-unsur ini muat di dalam satu kertas yang pendek ini. Karena kalau unsur-unsur transisi dalam ini kita masukkan ke dalam, maka tabel ini akan menjadi panjang. Ya, sedemikian sehingga sering disebut tabel ini adalah tabel periodik panjang, karena memang strukturnya panjang. Sehingga supaya lebih mudah untuk melihatnya, muat di dalam satu lembaran ini, maka unsur transisi dalam ini diletakkan di bagian luar. Kita bisa melihat dari nomornya. Di sini La nomornya 57, maka berikutnya adalah 58 ada di sini, cerium. Jadi sini ada terjadi lompatan angka dari 57 ke 72, maka sebetulnya 58-nya itu ada di sini, kemudian sampai 71, kemudian menuju lagi ke 72. Jadi intinya di sini unsur transisi dalam diletakkan di luar supaya muat di dalam satu kertas ini. Unsur-unsur yang terdapat di dalam tabel ini, letaknya itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu periode dan golongan. Periode merupakan arah mendatar. Di sini periode itu menyatakan jumlah kulit. Ya. Dalam satu baris itu periodenya sama. Jadi unsur hidrogen dengan helium ini periodenya sama, yaitu 1. Yang berarti bahwa unsur-unsur pada posisi di sini, satu deret ini, itu memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 1. Ya.
Kemudian unsur berikutnya litium, berilium sampai dengan neon itu berada pada periode yang sama, yaitu periode kedua. Berarti unsur-unsur tersebut memiliki jumlah kulit sebanyak 2. Kemudian unsur natrium, magnesium sampai dengan argon itu terletak pada periode yang sama, yaitu periode ketiga, sehingga memiliki jumlah kulit sama dengan 3. Dan seterusnya sampai unsur yang paling bawah ini satu periode, yaitu periode ketujuh, berarti memiliki kulit berjumlah 7. Untuk golongan, itu yang arahnya menurun dari atas ke bawah, di mana di sini menyatakan jumlah elektron valensinya sama. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Untuk satu kolom, ini jumlah elektron valensinya akan sama. Contoh 1A, ini berarti unsur hidrogen, litium sampai dengan fransium itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama, yaitu 1. Kemudian unsur 2A, ini memiliki elektron valensi sebanyak 2. Berilium sampai dengan radium. Demikian seterusnya untuk golongan 3A ini memiliki elektron valensi sebanyak 3. Kemudian golongan 4A memiliki elektron valensi sebanyak 4. Kemudian 5A memiliki elektron valensi sebanyak 5. 6A memiliki elektron valensi sebanyak 6. 7A memiliki elektron valensi sebanyak 7. Dan kemudian 8A memiliki elektron valensi sebanyak 8. Unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan ini memiliki sifat kimia yang mirip atau hampir sama. Kemudian, untuk menentukan periode dan golongan dari unsur dalam tabel periodik, kita menggunakan konfigurasi elektron terluar. Jadi, bila elektron terakhir pada konfigurasi elektron terluarnya itu menempati subkulit S atau P, maka unsur tersebut merupakan golongan A atau golongan unsur utama. Seperti ini, S1 angka di atas adalah 1 berarti golongan 1A. Di S ada angka 2 berarti golongan 2A. Di sini S dan P. Terakhirnya itu di P maka harus punya teman S. Kemudian kita lihat atasnya 2 ditambah 1 berarti 3A. Kemudian terakhirnya ada di P harus punya teman S. Kemudian lihat atasnya 2 ditambah 2 maka 4A. Kemudian di sini 3 ditambah 2 5A. 4 tambah 2 6A. 5 tambah 2 7A. 6 tambah 2 8A. Jadi S bisa berdiri sendiri, tetapi P harus punya teman yaitu S. Selanjutnya golongannya kita jumlahkan angka di atasnya. Nah, untuk yang elektron menempati subkulit D, maka unsur tersebut merupakan golongan B atau golongan unsur transisi. Nah, contoh di sini. Ketika elektron terakhir terletak pada subkulit D, maka dia harus punya teman yaitu S. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan angka di atasnya. 2 tambah 1 berarti 3B. Kemudian kalau di sini 2 tambah 2 4B, 2 tambah 3 5B. Nah, di sini 2 ditambah 4 atau 1 ditambah 5 karena ini lebih stabil, 6B. Kemudian 2 ditambah 5 7B. Nah, kemudian 2 tambah 6, 2 tambah 7, 2 tambah 8, ini ketiga unsur tersebut adalah unsur golongan 8B. Kemudian ketika elektron terakhirnya di sini di posisi D ada 10, di sini 1 atau di sini 9, sini 2, maka ini adalah golongan 1B. Kemudian kalau di sini 10, di sini 2, maka golongan 2B. Untuk konfigurasi golongan B atau golongan unsur transisi, subkulit D ini harus ditemani oleh subkulit S, di mana angka kulit S itu lebih tinggi 1 poin dibanding angka di depan subkulit D. Jadi seperti ini. Terakhirnya 4S2, 3D1. Sehingga di sini periodenya itu adalah periode 4. Kita ambil kulit yang paling tinggi, 4. Kemudian golongannya kita jumlahkan elektron di atasnya 2 tambah 1, 3B. Di sini juga sama, kita ambil kulit yang paling besar, yaitu angka 4. Kemudian ini adalah periodenya. Kemudian golongannya adalah 2 ditambah 2, 4B. Kemudian di sini ketika elektron berada di subkulit D dengan jumlah elektron 3, temannya adalah 4S2.
periodenya adalah kulit yang paling besar di sini. Kemudian golongannya 2 ditambah 3, 5B. Dan seterusnya seperti ini. Sekarang mari kita lihat contoh berikut. Ini natrium nomor atomnya 11, berarti elektronnya ada 11. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Di sini S bisa berdiri sendiri, dan di sini 3s1 berarti angka di depan adalah periodenya, yaitu 3. Kemudian angka di atasnya berjumlah 1, berarti golongannya 1A. Jadi kita bisa temukan unsur natrium pada periode ketiga dan golongan 1A. Kemudian kita lihat unsur silikon di sini dengan nomor atom 14. Kita konfigurasikan elektronnya ini berjumlah 14. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Nah, kita lihat di sini, elektron terakhir ada di P, maka dia harus punya teman yaitu S dengan nomor kulit yang sama. Nah, di sini berarti kulit atau periodenya adalah 3. Kemudian golongannya kita jumlahkan, yang atas 2, ini juga 2, 2 tambah 2, 4. Sehingga golongannya adalah 4A. Nah, jadi di sini kita bisa temukan unsur Si pada periode ketiga dan golongan 4A. Untuk konfigurasi yang berdasarkan kulit, seperti contoh natrium di sini, ini kulit 1, ada 2 elektron, kulit 2, ada 8 elektron, kulit 3, ada 1 elektron. Konfigurasi berdasarkan kulitnya bisa ditulis 2, 8, 1. Ini berarti kulitnya ada 1, 2, 3. Kulitnya ada 3, berarti periodenya 3. Kemudian elektron valensinya itu 1, maka golongannya 1A. Contoh lain adalah argon. Argon bisa kita tuliskan konfigurasi berdasarkan subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berdasarkan kulitnya, di sini kulit pertama ada 2 elektron, kulit yang kedua ada 8 elektron, kulit yang ketiga ada 8 elektron. Bisa ditulis menjadi 288. Berarti kulitnya ada 1, 2, 3. Berarti periodenya ada 3. Kemudian elektron valensinya, elektron pada kulit terluar ada 8, berarti golongannya 8A. Kita ambil contoh berikutnya lagi. Unsur dengan nomor atom 17, kita konfigurasikan elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kita bisa berdasarkan kulit menjadi 2, 8, 7. 2, 8, 7. Nah, di sini subkulitnya P harus punya teman S, berarti kulitnya ada 3, periodenya berarti 3. Kemudian elektron di sini 2, di sini 5. Kita jumlahkan menjadi 7 elektron, maka golongannya adalah 7A. Atau kalau berdasarkan kulit, 2, 8, 7. 2, 8, 7, kulitnya ada 3, periodenya 3, elektron valensinya ada 7, golongan 7A. Kemudian di sini unsur X dengan nomor atom 29, kita konfigurasikan seperti ini. Elektron terakhir ada di 3D10. Atau 3D9, di sini 4s2. Nah, subkulit D harus punya teman yaitu S. Di mana kulitnya di sini pasti lebih tinggi dibanding subkulit D sebelumnya. Nah, di sini kita ambil posisi yang terakhir ada di 4s1, 3D10. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kulit yang tertinggi adalah 4, berarti periodenya 4. Golongannya kita jumlahkan elektron yang atas, 1 ditambah 10, 11, atau 1B. Ini adalah unsur golongan transisi. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ini, di mana di sini unsur tersebut sudah diketahui letaknya pada posisi ini. Nah, pertanyaannya adalah, berapa besar nomor atom dari unsur T tersebut? Untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu posisi, periode, dan golongan dari unsur T tersebut. Di sini, unsur T terletak pada periode ketiga. Kemudian unsur T ini terletak pada golongan 6A. Berarti kita harus menentukan konfigurasi elektron valensinya atau konfigurasi elektron terluarnya. Ya, periode ketiga, golongannya 6A, berarti masih sampai dengan P. Karena S itu jumlahnya 2, maka pasti menggunakan subkulit P.
Jumlahnya di sini harus 6. Golongan itu adalah angka di atas dijumlahkan. 6A sampai dengan P ini masih golongan A, jadi 6A, periodenya 3. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan sampai di ujung terakhir di sini. Konfigurasi lengkapnya sebagai berikut: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ini adalah sudah posisi terakhir di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan elektronnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 12, 16. Sehingga nomor atom dari unsur T adalah 16. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.